Halo Quakers, tes 1-2, kembali lagi kepada aku Kevin dan istriku Serega, ya call me Kevin. Kali ini kita akan membahas tentang proses penerbanganku dari Jakarta sampai ke bandara di Philadelphia. Tapi sebelum kita bahas ke prosesnya, mungkin kita bahas apa aja sih yang diperlukan untuk penerbangan kali ini. Jadi yang pertama pasti yang diperlukan itu adalah visa. Visa ada di paspor, dan pastinya kalau kalian mau buat visa harus ada paspor dulu. Jadi hal yang paling utama dibuat itu adalah visa. Sebelumnya aku pernah buat visa juga karena aku kemarin ke USA juga, lebih tepatnya ke Boston dan ke Hurricane Island. Dan waktu itu karena tujuannya untuk conference dan dilakukan hanya dalam 1 minggu, aku apply visa B1 atau business purpose. Jadi visa yang berlaku selama setahun, tapi main purpose-nya untuk business atau conference. Dan kali ini karena kita mau pertukaran pelajar atau mahasiswa, itu kita menggunakan visa jenis F1. Pembuatan visa jenis F1 ini lumayan tricky dan perlu banyak persyaratan. Kali ini memang benar-benar menunjukkan kalau teman-teman ada di University of Pennsylvania, jadi mahasiswa apa gitu. Jadi kemarin waktu penerbangan, sebelum penerbangan itu aku persiapkan visa ini dari awal, dan itu kemarin interview sekitar tanggal 10 di pukul 8.45. Pada awalnya 7.30 tapi 7.45 diundur ke 8.45 karena aku minta lebih lama lebih baik karena aku dari Jakarta Timur atau Bekasi lah kemarin. Asik. sebenarnya itu Bekasi, tapi karena aku mau pengen biar enak aja makanya ke Jakarta Timur. Anyway, Quakers, kemarin kan waktu aku buat visa, aku di approve dan beres. Beberapa temanku nggak di approve juga, mungkin karena nama ataupun karena ketidaksesuaian, karena ada pekerjaan dan lain-lain. Dan di sini memang benar-benar kita harus declare, kita harus benar-benar buat di formnya apa aja yang sebenarnya kita lakukan dan ngapain aja, dan sekarang your situation what gitu. Karena kalau misalnya sampai ada yang salah, kita bisa diulang gitu, ataupun bahkan nggak di approve visanya. Setelah visa aku di approve, aku tunggu penerbangan karena kita harus terbang bareng-bareng. For information, kita harus terbang bareng-bareng. Jadi sekitar 40 orang itu harus terbang dan pemesanan tiket pesawatnya sama gitu. Itu yang pertama kali kita tahu. Oleh karena itu, semua orang harus punya visa di tangannya dulu baru bisa pemesanan tiket. Oleh karena itu, 2 orang dari kita ada yang nggak di approve, dan kita nunggu mereka hingga akhirnya kita bisa memesan tiket di tanggal 27. Yang pada awalnya memang mau dipesankan tanggal 24 sebelum tanggal 24 supaya bisa kita ikut orientation day-nya atau NSA event-nya di tanggal 24 sampai tanggal 31. Jadi oleh karena itu, kalau teman-teman nanti mau ke USA, jangan lupa harus persiapkan visanya sebaik mungkin, karena kalau misalnya nanti nggak di approve kan sayang. Selanjutnya, setelah kita mempersiapkan visa, ini mau penerbangan, ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan teman-teman. So, pertama kita harus mempersiapkan paspor, visa of Indonesia, ini paspor, dan sebenarnya paspor biasa. Ada juga elektronik paspor yang ada chipnya setauku, tapi aku ngambil yang ini aja. Dan yang kedua itu adalah printed copy of I-20. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi sempat aku kasih tunjuk, printed copy of I-20 ini menunjukkan legally enrolled, menunjukkan kalau teman-teman itu benar-benar legal untuk apply di University of Pennsylvania, benar-benar teman-teman adalah mahasiswa di situ. So ini dokumen pendukung yang buat kita, oke, you are students there gitu. Nah yang ketiga, kita harus men-submit nomination letter. Yang nomination letter ini adalah surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan kalau teman-teman adalah mahasiswa yang dinominasikan untuk pergi ke University of Pennsylvania, dan ini adalah program dari pemerintah. Dan selanjutnya kita disuruh menunjukkan sponsor billing acknowledgement. Jadi kayak menunjukkan dari mana sih pembiayaannya dan apa aja sih sebenarnya, menunjukkan kalau kita itu bertanggung jawab terhadap apa, dan ini lebih kepada keuangannya. Dan ini ada ini SPTJM, dan di sini kita harus tunjukkan juga in case they need it. Dan selanjutnya itu kita disuruh printed negative copy, test result. Aku buatnya di Mitra Keluarga. Dan ya kemarin hasilnya, puji Tuhan aku hasilnya negatif. Dan itu paling tidak 3 hari sebelum nyampe ke bandara di USA. Kita kan nyampe tanggal 27, maaf, kita berangkatnya 25. Di sekitar tanggal 24 lah setidaknya, atau 25 boleh. Kita berangkat tanggal 25 malam. Jadi 25 kalau misalnya hasilnya in the same day, kamu bisa. Tapi aku ngambil tanggal 24 karena aku takut 25 nggak ada yang kayak gitu. Dan ya kebetulan hasilnya negatif. Selanjutnya kita perlu letter of acceptance. Letter of acceptance ini menunjukkan kalau kita diterima di University of Pennsylvania, dan itu suratnya itu diambil dari orang UPenn. Selanjutnya kita perlu tiket. Tiketnya itu karena kemarin kita mesannya pakai Etihad. Jadi ada 2 jenis pesawat, ada Etihad sama Qatar Airlines. Jadi aku ngambil Etihad, dan itu kita dapat 3 boarding pass karena ada 3 bandara. Jadi kita itu 2 kali transit. Tiketnya nggak boleh hilang karena pemerintah perlu ini untuk sebagai bukti. Kalau hilang
Dan yang terakhir attestations letter CDC. Jadi ini attestations letter ini menunjukkan kalau kita itu negatif atau enggak gitu. Jadi aku bilang kayak I attest that I have received a negative pre-departure test results for COVID-19. Dan kita signature dan tanggalnya itu diusahakan di hari keberangkatan. Dan kemarin memang attestationsnya ini jadi nggak kepake. Aku nge-print ini dari Indonesia, tapi begitu sampai di bandara Abu Dhabi, aku dikasih lagi formnya kan harus tanggal di Abu Dhabi. Dan kemarin di tanggal Abu Dhabi itu sekitar tanggal 26. Dan ini akan tanda-tangan di tanggal 25. Jadi jauh paling. Oke, mungkin itu aja persyaratan tentang sebelum keberangkatan. Sekarang kita pergi dan bahas tentang gimana sih sebenarnya berangkatnya gitu. Jadi nanti teman-teman akan lihat video ini akan ada beberapa proses keberangkatan. Dan yang pertama, kalau misalnya dilihat di sini, kita itu berangkat dari Soekarno-Hatta. Semua harus bareng-bareng dari Soekarno-Hatta. Dan kebetulan aku lagi tinggal di rumah saudara. Thank you dan take care. Itu di Bekasi dan aku pergi ke Soekarno-Hatta jadi lebih gampang daripada dari Medan langsung. Dan aku dari Soekarno-Hatta itu kita berangkat dari pukul 23:10. Setidaknya di bandara itu dari pukul 6 lah kemarin aku, karena kebetulan ada acara juga dari pemerintah di situ dan dari Kemdikbud datang untuk melepas kita. So dari pukul 23:10 berangkat dari Soekarno-Hatta sampai ke Abu Dhabi International Airport. Dan kita itu kemarin di Terminal 3 dan aku duduk di dekat kaca karena aku suka kaca. Dan apapun ceritanya lebih nyaman untuk melihat apapun yang ada di luar sana daripada hanya melihat ke kiri ke kanan tapi hanya kursi gitu. Aku sampai di Abu Dhabi International itu perlu waktu sekitar 7 jam as I know. Berangkatnya 7-8 jam ke Abu Dhabi. Itu termasuk lama ya teman-teman. Dan aku pakai outfit ini, maaf aku lupa aku pakai outfit ini untuk pergi ke bandara. So ya pas aku pakai outfit ini lagi. Sampai di Abu Dhabi sekitar pukul 4 pagi karena kita nunggu 4 jam, sekitar 4 jam di sana. Di situ teman-teman pada yang sholat, kita pada istirahat dan aku keliling untuk nyari makanan. Memang tipikalku untuk cari tahu lebih lanjut apa sih di sana. Dan for information, apa yang selalu aku kumpulkan dari negara yang aku datangi adalah aku selalu mengumpulkan uang mereka. So itu yang buat aku merasa kayak wow, ini ada oleh-oleh dari sana. Kita nyampe di Abu Dhabi Internasional dan kita nunggu sampai pukul 8 baru bisa masuk pesawat karena kita berangkat pukul 9 pagi di waktu setempat, bukan waktu Indonesia. Dan setahu dari Abu Dhabi sama Indonesia itu kayak plus 3 jam. Dan kali ini aku duduk di tempat bangku yang sama dekat jendela karena aku tahu dari Abu Dhabi ke Chicago itu perlu waktu 12 jam. Jadi aku perlu waktu sendiri, aku perlu di jendela. Dan di sini kita ada di gate 59, kita nunggu di situ sampai kita dipanggil di pukul 8. Waktu di bandara Abu Dhabi kita juga ditanya-tanyain, kita disuruh lepas sepatu, kita disuruh lepas semua yang ada besi di seperti biasa, besi yang ada di dalam baju kita atau tubuh kita. Dan kita harus ngasih tahu mana laptopnya dikeluarkan. Laptopnya nggak dinyalain, cuma dikeluarkan. Habis itu kita juga disuruh ngasih tahu apa ada makanan atau enggak. Kalau ada pun makanan dan minumannya harus dihabiskan. Makanan juga harus dikasih tahu ada makanan atau enggak, tapi ada beberapa makanan yang gak lewat. Dan kawanku kemarin ada yang bawa lensa kamera, dia juga sampai lama di situ ngasih tahu ini aku lensa kamera gitu. Lama mereka ceknya dan aku kebetulan cepat keluarin semua, akhirnya lewat. Dan itu nunggu lagi. Kemarin kita perlu waktu di custom itu sekitar hampir 45 menit karena waktu antrinya gitu. Dan kalau antri kan berarti pemeriksaannya jauh lebih lama. Sampailah kita di pukul 8, kita naik ke pesawat. Pesawat ini kali ini tetap Etihad ke Chicago atau O'Hare. Kita sampailah 12 jam dan selama 12 jam itu aku benar-benar kayak nonton banyak film. Aku nonton Minari, aku nonton Judas vs Black Messiah, Three Billboards from Outside Ebbing, Missouri, dan banyak waktu yang kugunakan untuk baca buku ini. Aku ada sekitar 7, aku nggak mau promosi, tapi aku suka science fiction atau fantasy genre book. Selama perjalanan lebih banyak waktu membaca, sampai 2 buku aku baca di situ. Dan juga aku tidur, karena gini, selama 12 jam perjalanan itu, kalian akan merasa kayak waktu lama banget berjalan. Bahkan waktu 6 jam aku merasa udah tidur, aku kebangun, aduh masih 5 jam lagi. Nah waktu udah dekat kayak tinggal sejam atau setengah jam lagi, kayak aku excited banget karena akhirnya bisa turun. Overall aku suka experience-nya karena ini pengalaman pertamaku untuk lewatin daerah Moskow dan ngelihat sendiri gimana situasi di Samudra Arktik. Dan aku pengen lihat es yang ada di sana dan ternyata so good and ternyata memang semakin mengecil gitu dari maps yang sebelumnya aku lihat. Tapi aku nggak lihat ada hewan di situ karena kita berada di tinggi. Nah kita sampai di bandara Chicago atau O'Hare. Kita perlu waktu sekitar 4 jam juga nunggu. Tapi di sini agak ribet. Kita harus pindah terminal dari terminal 3 ke terminal 5. Kita tunggu terminal 3 dan beberapa teman ada yang tersesat dan kecapean juga
12 jam jet lag juga. Nyampe lah kita di sana sekitar pukul 3 atau 4 sore. Nah, kita pergi ke Terminal 5, kita naik bus itu, bus bandara, dan itu gratis. Tadi yang ke Terminal 5, kita ramai-ramai satu bus, dan gak ada yang duduk di situ, itu kayak busway di Jakarta. Sampailah kita di Terminal 5, aku jalan-jalan bareng beberapa teman untuk foto-foto. Siapa tidak mau foto-foto? Aku foto-foto di situ, banyak banget yang bisa dilihat selama 4 jam. Makanan juga aku beli makanan, tapi aku milih beli makan yang kayak burger, dan minumnya aku punya botol, aku ngambil tap water, jadi kayak free, why not? Dan itu lumayan segar. Pada akhirnya kita berangkat di port in 8.15, kita masuk pesawat 8.15, dan kali ini pesawatnya bukan Etihad lagi, tapi American Airlines. Dan itu kita naik pesawat, dan pesawatnya jauh lebih kecil, dan kebetulan aku ada 3 bangku, 1 di tengah kosong, jadi aku di kiri, jadi bangkunya 3. Kita berangkat pukul 8.45 malam di Chicago. Jadi setahu dari Chicago dan Philadelphia itu cuma beda 1 jam aja. So H+1 di Philadelphia. Nah, sampailah kita di kurang lebih 1,5 jam. Tapi kali ini pilotnya pembalap. American Airlines itu kayaknya kurang smooth yang ku dapat pengalamannya. 2 kali ku naik American Airlines, dua-duanya agak kurang memuaskan. Tapi mereka jauh lebih cepat dari schedule-nya. Kita 1,5 jam nyampe lah di Philadelphia sekitar pukul 11 kurang, setengah 11. Dan di sini jet lag benar-benar kelihatan. Kita harus ngumpulin koper, dan sini gak ada pemeriksaan koper lagi karena udah diperiksa di Abu Dhabi. Nah, kita meriksa koper, dan sampai pada akhirnya kita dapatlah kopernya. Dan kita kemarin perlu pakai van yang kemarin aku kasih tunjuk di konten sebelumnya, kalau teman-teman lihat. Nah, dan akhirnya kita sampailah di Philadelphia. Gak ada yang bisa dilihat di bandara ini karena benar-benar malam. Tapi aku sendiri benar-benar senang karena akhirnya bisa sampai di Philadelphia. Karena nggak pernah ada lagi penerbangan di atas sana dan harus ada di pesawat selama itu. So, mungkin itu aja penjelasanku tentang penerbangan yang dari Jakarta sampai USA. Aku rasa ini memang makin ribet karena ada COVID-19 dan banyak yang harus diselesaikan gitu, banyak persyaratannya. Tapi overall, kalau kalian benar-benar tahu apa aja yang mau dipersiapkan, kayaknya kalian ready untuk mempersiapkan itu. Oke, mungkin itu aja konten untuk hari ini, penerbangan dari Indonesia sampai ke USA. Aku harap konten ini benar-benar edukatif dan bisa membantu teman-teman in case kalian mau ke USA atau mau ke University of Pennsylvania di beberapa waktu ke depan. Oke, aku Kevin, pamit mohon undur diri. Asik. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Quakers, stay safe and jaga kesehatan fisik dan mental ya. Bye.